Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Dean. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kisah kali ini memberikan pelajaran supaya kita harus berhati-hati mengambil sikap saat menjalani hubungan yang toksik. Jangan sampai yang terjadi dengan Lauren terjadi pada kita. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. I was hoping up to the last moment that it was not her. It's still really hard for me to believe. I want to know what she was doing when he hurt her. Was she screaming? Was she calling out my name? I want to know how he's going to make amends. I'm so grateful that I have different recordings of her, and it's something that nourishes me every day. Lauren Ashley lahir pada tanggal 1 April 1993 dan dibesarkan di Wayland, Massachusetts. Orang tuanya bernama Mary dan Malcolm. Mereka bercerai ketika Lauren baru berusia 6 tahun dan mereka berbagi hak asuh atas anak tunggal mereka. Lauren lulus SMA pada tahun 2011 dan mempunyai rencana untuk kuliah di Elon University di North Carolina. Lauren digambarkan sebagai wanita muda yang berbakat dalam bidang musik. Dia juga ceria dan juga supel. Teman dan keluarganya juga mengatakan kalau dia memiliki kepribadian yang besar. Semasa SMA, Lauren bertemu dengan teman sekelasnya yang bernama Nathaniel Fujita dan dengan cepat Nathaniel menjadi cinta pertamanya. Selama 18 bulan semuanya tampak bahagia. Mereka terlihat sangat cocok satu sama yang lain. Nathaniel adalah pemain bintang football di sekolahnya, sedangkan Lauren adalah seorang murid yang aktif dalam kegiatan musik di sekolah. Namun, hubungan mereka mulai timbul masalah. Ada banyak drama yang mengakibatkan mereka terus bertengkar. Nathaniel juga agak posesif dan tidak memberikan kebebasan terhadap Lauren. Ibunya Lauren ingin putrinya menghabiskan waktu bersama dengan teman-temannya dan juga bepergian. Tetapi Nathaniel lebih suka kalau Lauren menghabiskan waktu bersamanya terus-menerus. Pada akhirnya mereka menjalani hubungan putus nyambung selama 3 tahun. Di hari ulang tahunnya yang ke-18, Nathaniel mengecewakan Lauren lagi. Seharusnya di hari itu mereka merayakannya dengan makan siang romantis berdua. Tetapi Nathaniel merusak hari itu dengan muncul bersama sekelompok teman prianya dan juga dalam keadaan mabuk. Lauren merasa sangat kecewa dan menceritakan hal itu terhadap ibunya. Merasa marah dan sudah lelah dengan semuanya, Lauren akhirnya memutuskan kalau ini sudah cukup. Sehingga dia mengakhiri hubungannya dengan Nathaniel. Awalnya Lauren merasa sedih, tetapi setelah beberapa saat dia tampak lega dengan keputusannya. Dia mulai bersemangat tentang rencananya untuk masuk ke universitas dan juga mendapatkan beberapa teman yang baru. Ibunya merasa senang melihat semangat Lauren kembali dan berharap yang terbaik untuk masa depannya. Tetapi Nathaniel rupanya tidak merasa senang setelah diputuskan. Walaupun dia berhasil mendapatkan beasiswa untuk bisa bermain American football di perguruan tinggi, dia tampak tidak bersemangat dan jadi suka menyendiri. Melihat itu Lauren merasa kasihan dan dia mulai bertanya terhadap ibunya. Apakah dia harus pergi menemui Nathaniel dan berbicara dengannya? Berpikir kalau hal itu bisa membantu Nathaniel. Pada tanggal 3 Juli 2011, Lauren seperti biasa bekerja di mall. Dia terlihat di kamera CCTV mall tiba di sekitar pukul 9:45 di pagi hari dan pulang di sekitar pukul 6:45 di sore hari. Setelahnya Lauren memiliki rencana untuk bertemu dengan sekelompok teman-temannya di malam hari itu. Tetapi temannya tidak ada yang mendengar kabar darinya. Kemudian salah satu teman Lauren yang lain melihat mobil Lauren, sebuah Jeep merah, terparkir di tempat parkir pantai. Lauren tidak ada di dalam mobil itu, tetapi jendela mobil dalam keadaan diturunkan. Dan dia melihat barang pribadi seperti laptop dan dompet Lauren tertinggal di dalam. Malam itu, seharusnya Lauren menginap di rumah ayahnya. Tetapi sampai malam Lauren tak kunjung datang
dan ayahnya kemudian menelpon ke mantan istrinya menanyakan apakah mengetahui kabar dari Lauren. Mantan istrinya menjawab untuk jangan khawatir karena Lauren ada janji pergi dengan teman-temannya. Tetapi kemudian ayah Lauren menelpon lagi ke mantan istrinya, memberitahu kalau mobilnya Lauren ditemukan di parkiran pantai. Ketika mendengar itu, ibu Lauren langsung merasa ada yang salah karena Lauren tidak pernah pergi ke sana sendirian. Teman dan keluarga Lauren pergi ke pantai untuk mencarinya. Mereka juga menghubungi polisi. Dan saat polisi tiba, mereka menanyakan kepada teman-teman Lauren apakah ada orang yang kira-kira ingin menyakitinya. Teman-temannya mengatakan tidak, namun memberitahu polisi kalau Lauren baru saja memutuskan pacarnya. Polisi kemudian pergi ke rumah Nathaniel dan menanyainya apakah ada bertemu dengan Lauren. Nathaniel menjawab kalau memang Lauren sempat pergi ke rumahnya, namun hanya 5 menit saja dan bahkan tidak turun dari mobilnya. Setelah 12 jam Lauren menghilang, seorang pengendara melapor ke polisi kalau dia melihat 2 lutut manusia dan 1 kepalan tangan mencuat dari rawa sekitar 8 km dari rumahnya Lauren. Saat polisi tiba di sana, mereka menemukan tubuh seorang wanita muda tewas dalam keadaan lehernya dipotong, dan juga ada tali banji yang terkait kusut di rambutnya. Polisi mengetahui kalau Lauren dan Nathaniel telah berkencan selama sekitar 3 tahun. Di awal tahun senior mereka, Lauren telah memutuskan hubungan itu untuk selamanya. Ibu Lauren, Mary, mengatakan bahwa hubungan putrinya itu sering putus nyambung, apalagi ditambah pilihan kampus yang berbeda nantinya. Lauren berencana kuliah di North Carolina, sedangkan Nathaniel berencana kuliah di Connecticut untuk bermain American football di Trinity College. Juga diketahui kalau perilaku Nathaniel berubah setelah dia putus. Salah satu teman Lauren mengingat bahwa di pesta kelulusan mereka pada bulan Juni 2011, Nathaniel muncul dalam keadaan mabuk dan mencoba membuat Lauren berbicara dengannya. Dan ketika Lauren menolak, Nathaniel meninju tiang yang menahan tenda raksasa tempat mereka berada. Nathaniel kemudian diminta untuk pergi dan sebulan kemudian Lauren ditemukan dalam keadaan tewas. Polisi kemudian berbicara dengan ibunya Nathaniel dan ibunya mengatakan bahwa Lauren ada mengunjungi Nathaniel dan saat itu putranya sedang sendirian di dalam rumah. Polisi memperoleh surat perintah penggeledahan untuk rumah keluarga Fujita. Dan di bagian garasi, polisi menemukan noda yang setelah dites hasilnya positif adalah darah dan ada tali banji juga ditemukan di sana. Di ruang bawah tanah, polisi juga menemukan sebuah tas olahraga berwarna hitam. Dan di dalam tas itu, polisi menemukan sepatu tenis yang basah dan berlumuran lumpur. Nathaniel juga menyembunyikan sepasang sepatu berdarah dan beberapa pakaian basah dan juga berdarah di ruang bawah tanah di kamar tidurnya. Darah itu kemudian diuji di laboratorium dan hasilnya positif adalah darahnya Lauren. Pada tanggal 5 Juli 2011, Nathaniel Fujita ditangkap dan didakwa melakukan pembunuhan. Penyelidik pun mulai menyusun saat-saat terakhir dari hidupnya Lauren. Rekaman CCTV menunjukkan Lauren meninggalkan pusat perbelanjaan setelah bekerja pada pukul 6:45 di sore hari, dan dia sedang mengobrol di ponselnya. Dari catatan ponsel menunjukkan kalau dia sedang berbicara dengan Nathaniel. Mereka berdua ternyata telah setuju untuk bertemu di hari itu, dan Lauren pergi ke rumah Nathaniel di sekitar pukul 7:45 di malam hari. Ketika Lauren tiba di rumah itu, dia mengirimkan SMS yang berisi 1 kata saja, yaitu di sini, dan itu adalah pesan terakhir yang dia kirim. Polisi yakin bahwa Lauren mengunjungi Nathaniel karena ibunya Nathaniel meminta Lauren untuk melakukannya. Keluarga Nathaniel mengatakan bahwa setelah putus dari Lauren, Nathaniel berhenti keluar dari rumah dan tidak bergaul dengan teman-temannya lagi. Merasa khawatir, ibu Nathaniel sempat mengajak putranya untuk berkonsultasi ke psikiater, namun Nathaniel menolak untuk melanjutkan pengobatan. Polisi mengatakan bahwa Nathaniel membunuh Lauren di garasi dan kemudian mengendarai jeep merahnya ke pantai dan melemparkan kuncinya ke selokan, di mana akhirnya kunci itu ditemukan. Nathaniel berjalan pulang, memasukkan tubuh Lauren ke dalam mobilnya dan membuangnya ke rawa. Nathaniel kemudian membersihkan sisa darah di rumah, namun belum sempat membuang barang bukti lainnya dan hanya disimpan di sekitar rumahnya.
Keluarga dan teman-teman Lauren tidak pernah melihat adanya tanda-tanda kekerasan dalam hubungan mereka. Tetapi mereka bilang kalau Nathaniel bisa jadi posesif dan agresif, terutama saat dia sedang minum-minum. Sebelum putus, Lauren berdebat dengan Nathaniel untuk sementara waktu. Lauren dan teman-temannya juga mendiskusikan dan bahkan membuat daftar alasan mengapa dia harus memutuskan Nathaniel. Beberapa alasannya adalah karena Nathaniel agresif dan ibu serta teman-teman Lauren tidak terlalu menyukainya. Pada tanggal 13 Februari 2013, Nathaniel Fujita diadili dengan teori penuntutan adalah bahwa Nathaniel membunuh Lauren karena diputuskan dan mereka tidak akan kembali bersama lagi. Pengacara Nathaniel mengatakan bahwa kliennya telah didiagnosis dengan depresi klinis berat dan mengalami episode psikotik pada tanggal 3 Juli 2011 itu. Pengacara yang mengklaim kalau Nathaniel memang menyerangnya, tetapi tidak dapat memahami apa yang dia lakukan karena gangguan mentalnya. Namun, jaksa penuntut mengatakan kalau Nathaniel tahu persis apa yang dia lakukan karena dia membawa tubuh Lauren ke rawa-rawa, melemparkan kuncinya ke selokan, dan kemudian berusaha membersihkan dan membuang barang bukti yang ada. Seorang saksi mengatakan bahwa mereka memang melihat kalau Nathaniel pulang dari rawa-rawa di hari itu. Teman Lauren dan Nathaniel juga bersaksi tentang perilaku Nathaniel yang aneh di pesta kelulusan di bulan Juni kemarin. Pada tanggal 5 Maret 2013, setelah sidang selama 3 minggu, argumentasi penutup dibacakan. Juri berunding hanya selama 1 hari dan Nathaniel Fujita dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dengan perencanaan yang disengaja. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ayah Lauren, Malcolm, menghampiri keluarga Nathaniel dan memeluk mereka setelah vonis dibacakan, mengatakan kalau mereka semua berduka dan dia merasa kasihan untuk mereka. Kedua orang tua Lauren ingin kisah putri mereka bisa membantu orang lain, dan itulah mengapa mereka membuat peringatan Lauren Dun Ashley untuk mempromosikan hubungan remaja yang sehat. Dan sejak itu, mereka mendedikasikan hidup mereka untuk mendidik remaja tentang kekerasan dalam berpacaran. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!